Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Pagi yang indah, kita bisa bertemu. Dan pada saat ini kami dalam pelayanan Magos ingin memberitakan kabar sukacita. Dan sesuai dengan tema bahwa kita harus memberitakan apa yang dia lakukan pada saat dia di dunia ini. Nah, hari ini Bapak-Ibu sekalian, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mengalami kesulitan yang paling sulit, apa yang mesti kita lakukan? Pasti berdoa, kan? Nah, sebetulnya berdoa itu apa? Kadang-kadang orang berpikir bahwa berdoa itu adalah karena ada rasa khawatir dan ada rasa takut, sehingga apa yang kita pikirkan tidak akan terjadi. Makanya berdoa. Dan yang kedua, biasanya berdoa itu adalah kita memahami bahwa ada sesuatu yang lebih kuat lagi dari diri kita, sehingga kita berdoa. Pertanyaannya, betul atau betul? Nah, Bapak-Ibu sekalian, hari ini saya akan memberikan makna alasan kenapa doa itu lebih kuat dari takdirnya doa. Nah, tuh bingung kan? Doa itu lebih kuat daripada takdirnya doa. Kalau begitu, berarti ada dua pertanyaan, kan? Apa itu doa dan apa itu takdirnya doa? Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang saya katakan takdirnya doa itu adalah ya saat kita takut pasti kita berdoa. Saat kita merasa bahwa ada kekuatan yang lebih dari itu, kita berdoa. Jadi sebetulnya doa itu apa? Takut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya takut itu tidak beralasan. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan bahwa berdoa itu sifatnya adalah bukan antroposentris, artinya segala keinginan kita dipaksakan kepada Tuhan atau dipompakan kepada Tuhan, sehingga doa itu adalah keinginan, bukan apa yang Tuhan mau. Itulah namanya takdir doa. Nah, oleh sebab itu, kenapa Yesus datang dan hadir di dunia ini? Bahkan dia begitu luar biasa. Kalau saudara ingin dikabulkan doanya, ada caranya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, sehingga saya jamin 100% terkabul. Wah, keren kan bahasanya, terkabul. Bagaimana caranya? Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, 8, 9, 10 dan 11. Biarlah kiranya 4 ayat ini bisa menentukan bahwa doa kita melebihi daripada takdir doa kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 mengatakan ada hal yang menarik dalam ayat ini. Pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Wah, keren kan? Yang kedua, kalau sudah minta nggak cukup, cari maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita berdoa itu ada kalimat-kalimat yang menarik yang kita mesti lalui dalam doa itu. Maksudnya yang pertama adalah kata minta, cari, dan ketuk. Pertanyaannya, kok Yesus mengatakan demikian? Bukankah udah cukup minta aja, tanpa cari dan tanpa ketuk dapat? Bapak-Ibu sekalian, ayat ini mengatakan bahwa kata minta, cari, dan ketuk itu ada hal-hal yang tersendiri. Kenapa demikian? Mari sebelum saya masuk dalam ayat 8, kita lihat dulu secara kaleidoskop, ya enggak? Apa yang dimaksud dengan minta? Nah, saudara sekalian, minta itu dalam bahasa Yunani-nya aiteite. Artinya, saudara sekalian, meminta itu artinya terus menerus. Ada suatu desakan terus menerus. Di sini ada namanya imperatif, artinya terus menerus. Sampai apa? Sampai menerima. Jadi kalau gitu Bapak-Ibu apa? Kontinuitas aktif. Mintanya itu terus menerus sampai menerima. Itu yang jelas ya, saudara. Artinya saudara mungkin secara Alkitab ini menulis bahwa kalau saudara meminta, itu mintanya bukan berdasarkan apa yang kita mau atau egoisnya kita, tapi mintanya ini mengarah kepada kebutuhan. Dan kebutuhannya ini artinya apa? Dia bergantung kepada 100% kepada Tuhan.
Nah, Alkitab mencatat bahwa kalau minta itu, mintanya apa? Makanya pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa isinya? Biarlah kehendakmu yang jadi. Ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan apa yang konsep kita tahu tentang meminta. Sekalian, justru Yesus mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi. Inilah tema sentral arti meminta. Secara jelas Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita minta terus menerus. Artinya ketergantungan kita, grafiknya itu makin kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, bukan atas permintaan kita. Makanya saudara, permintaan kita, Alkitab mengatakan bahwa ini adalah kalimat imperatif yang terus menerus tidak pernah henti. Kepada apa? Kepada permintaannya itu. Dan kepada harapannya apa? Depend on, artinya ketergantungan kepada Tuhan. Nah, itu yang penting, saudara. Kenapa kita minta? Jadi saudara sekalian, di sini ditulis saudara sekalian, meminta itu kelihatannya, maaf, dalam bahasa negatif adalah seolah-olah sampai memaksa. Itu yang dia lakukan. Pertanyaannya, apakah pada waktu kita minta itu ada usaha? Ada. Nah, usaha itu harus tetap ada terus sampai apa? Permintaan itu pada grafik di mana ketergantungan pada Tuhan. Itu yang ayat itu katakan. Dan yang kedua saudara sekalian, yang penting kita tahu adalah pada saat kebutuhan itu adalah menjadi hal yang terpenting, maka kalimat meminta itu, maka Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang engkau makan minum pakai. Ketika engkau khawatir, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini ingin memperkenalkan bukan secara pribadi saja, tapi karyanya dia. Maksudnya apa? Dia menyelamatkan saudara dengan saya, sehingga saudara meminta. Artinya apa? Kita mengerti bahwa meminta itu adalah artinya bukan lagi antroposentris, tapi kepada teosentris, artinya berpusat pada Tuhan, meminta terus. Artinya supaya apa? Datanglah, artinya apa? Kerajaan Allah. Pada saat kerajaan Allah datang, permintaan kita bukan lagi namanya permintaan yang berdasarkan egonya kita, tapi datangnya apa saudara? Kebutuhan. Kebutuhan apa? Akan dekat dengan Tuhan. Itu ayat itu mengatakan demikian. Dan pasal yang kedua mengatakan begini, cari. Cari itu dalam bahasa Yunani itu ZTIT. Artinya cari itu dalam bahasa Indonesia kan berarti menyelidiki. Terus sampai mempelajari dengan cermat sehingga apakah permintaan kita menjadi prioritas nomor satu. Nah, pertanyaannya, prioritas nomor satu itu untuk siapa? Untuk saya atau untuk Tuhan? Kalau untuk saya, tetap tagline saya, nu aing keur aing, nu maneh keur aing. Yang semuanya buat saya, yang buat kamu buat saya, yang saya buat saya. Soal sekalian, doa itu tercapai nggak? Itu yang saya katakan doa yang namanya tidak punya kata cari. Jadi cari itu apa dia ya? Menyelidiki. Menyelidiki apa? Permintaan kita. Apakah permintaan ini lebih masuk ke dalam maksud daripada maksudnya Tuhan? Soal sekalian, beberapa firman Tuhan kan mengatakan, soal sekalian, kadang-kadang pada waktu Yesus menyembuhkan orang bisa, yang datang kepada Yesus berapa orang? Hanya satu kan. Pertanyaannya, satu pun dia kalau dalam bahasa daerahnya ternak selongok gitu, takut dengan orang-orang Farisi, takut disebutnya nggak beragama atau apa. Soal sekalian, inilah yang dikatakan tentang cari. Yesus tidak mencari supaya orang itu sembuh dan apa artinya menyembah Tuhan Yesus, tapi Yesus ingin memperkenalkan bahwa dia datang bukan untuk memberikan apa yang kau mau, tapi dia datang ingin mendapatkan kerajaan Allah. Nah, makanya saya dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itulah tolak ukur kenapa di pasal 7 itu diulang ketika pasal 6 berkata demikian. Itulah Yesus mengatakan bahwa kalau kita mencari itu atau ZTI ya, artinya menyelidiki, mempelajari dengan cermat, apakah itu sudah menjadi prioritas utama, artinya prioritas Tuhan yang didahulukan. Banyak kan referensi Alkitab mengatakan pada waktu Elia aja, pada waktu kelaparan besar,
seorang janda di Sarpat hanya punya makanan yang begitu, cuman ya segenggam atau ya pokoknya secukupnya. Kalau dia nggak makan, dia pasti mati. Logika kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Elia? Sini, kasih makanan sama saya. Artinya apa? Dahulukan Tuhan. Ketika dia makan, artinya hamba Tuhan yang diberkati dan dia memberi makanan. Jadi bukan Elia yang memberi makanan, tapi Allah yang datang memberi makanan. Nah, kenapa yang disebut cari itu seperti itu? Cari itu apa? Ya cari kebenarannya sampai memprioritaskan Tuhan. Pada saat engkau dan saya memprioritaskan Tuhan nomor satu, saudara sekalian, saya bukan memberi garansi yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mencari, menyelidiki, mencermati, apakah permintaan ini sesuai dengan permintaan Tuhan, apakah permintaan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua pun terjadi. Kenapa Yesus ketika dibilang apakah Yesus menyembuhkan semua menjadi pembuat mujizat? Yesus tidak mau. Karena Yesus tidak mau memberikan mujizat untuk supaya keinginan daripada saudara-saudara saya, orang-orang yang di Alkitab itu supaya sesuai dengan kemauannya dia. Justru Yesus memberikan mujizat supaya apa? Bukan ingin disembah, supaya mengerti bahwa dia punya pribadi yang luar biasa. Dan Yesus pun tahu pada waktu Yesus memberikan ribu orang makan, itu apakah kebenaran? Ya bukan, karena memang orang banyak ingin makan. Ya, otomatis Yesus pun berbelas kasihan kan, membuat makanan. Maka oleh sebab itu dia melanggar hukum alam, yaitu memberikan mujizat. Tapi pertanyaannya, bukankah manusia selalu mencari hasil dari perutnya? Ketika perut itu udah kenyang, goodbye. Jadi tidak mencari Tuhan. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Akulah roti hidup itu. Nah, saudara sekalian, itulah yang dimaksud daripada teks daripada cari. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ketuk dalam bahasa Ibrani-nya adalah krou ete, artinya suatu ketukan yang bertalu-talu. Jadi kalau saudara mengetuk pintu kan, pertama kan ketok, ya nggak. Kalau si rumah nggak dengar kan, ketokannya makin keras nggak? Makin keras. Itulah yang disebut ketuk. Kalau cuma ketuk pelan gitu kan orang nggak dengar, yang penting saya udah berbuat, ya salah juga. Itu ketuk artinya selalu berulang-ulang. Jadi kalimat di sini mengatakan ketika engkau mencari maka menerima, meminta menerima, dan mencari mendapat. Nah, terakhir ketika engkau mengetuk maka akibat kekerapan ketukannya itu maka pintu dibukakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang cara berpikirnya, minta, cari, dan ketuk, itu semuanya dilakukan dengan present imperatif, artinya berlakukan diulang-ulang, bertalu-talu sampai tidak ada henti. Bapak sekalian, artinya apa? Kalau saudara tetap meminta, mencari, dan mengetuk terus menerus, tidak mungkin tidak ada yang tidak dikabulkan. Itu yang saya katakan, kenapa saudara sekalian doa kita akan terkabul. Karena Alkitab mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Kenapa saya katakan besar kuasanya? Karena doa orang benar mengandung cari, minta, dan ketuk. Ya sekalian. Jadi kalimatnya ada kata kerja minta, cari, dan ketuk. Itulah kenapa makna doa itu bisa melebihi daripada hakikat doa atau takdirnya doa. Sekalian, mungkin awalnya analogi ini mungkin saudara dengan saya adalah pengetahuan yang mungkin dianggap itu hal yang sepele. Coba tanya sama orang-orang yang jenius. Dia ingin menciptakan sesuatu yang hebat, misalnya pesawat. Dia kan terus berpikir terus kan sampai kepalanya botak lah. Terus terus mencari. Kenapa dia mau mencari terus? Karena dia ingin tahu hasilnya, dan karena dia tahu hasil, ingin mengharapkan hasil sesuai dengan apa yang dipikirkan. Makanya Alkitab ini juga nggak salah, cari, minta, dan ketok. Makanya tiga-tiganya tetap kalimat imperatif, artinya selalu tidak ada henti. Pada saat kita berhenti, ya semangatnya turun, berarti pengabulan doa pun nggak ada. Tapi saudara, bukan hanya minta, cari, dan ketuk. Yang penting adalah biarlah kehendakmu yang jadi. Itulah doa yang teosentris, artinya apa? Semua yang Tuhan maksud.
Doa itu tidak berhasil kalau kita sudah mencantumkan 3 frase ini. Yang pertama minta, cari, dan ketuk. Yang terakhir adalah apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Egois kita akan hilang, tapi usaha kita tidak akan pernah berhenti dengan cari, minta, dan ketuk. Maka ada pertanyaan penting, kenapa kok ada minta dan cari dan ketuk? Dan ada yang terakhir adalah biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, sekalian yang penting adalah 3 proses minta, cari, ketuk itu hasilnya adalah apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Kelegoan kita atau kelegaan kita yang sebetulnya dicari apa? Kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka kalau kita depend on, artinya menggantungkan kepada Tuhan, maka semua itu Tuhan yang pasti memberikan yang luar biasa. Nah, pada saat itulah kita akan melampaui apa yang kita pikirkan. Yang orang sekarang bilang namanya mujizat. Nah, saat kita melampaui apa yang kita pikirkan, artinya apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, pada saat biarlah kehendakmu yang jadi, mujizat pasti terjadi dalam doa kita.